Ya, baru dibicarakan sudah ada aplikasi baru lagi. Tunggu tuh. Makanya kita nggak boleh kalah cepat. Jadi tank masuk gitu ya, karena gerak langkah teknologi itu melampaui gerak langkah kaki kita. Makanya yang pleot itu ketinggalan itu, nggak bakal bisa itu. Ya, baik kawan-kawan, kita lanjutkan ya tentang 7 langkah konten digital sukses finansial. Nanti ibu dan bapak, sebenarnya gini ya, tingkatan iklan tertinggi dalam dunia digital. Kalau adik-adik punya basic, punya hobi misalnya, tingkatan tertinggi itu adalah konten-konten tentang perbankan. Perbankan, cara membuat ATM, membahas ATM, menabung. Itu nanti iklan yang nempel di iklan kita, ke channel kita, itu iklan perbankan. Itu ya, tertinggi itu. Yang punya basic itu, yang hobi tentang dunia perbankan, silakan kupas itu. Ya. Konten yang paling mahal dibayar untuk iklan selain konten-konten perbankan, jangan lupa membahas tentang perhiasan, jam-jam tangan, cincin, kalung. Itu nanti Pak, iklan yang nempel adalah iklan-iklan perhiasan. Paham? Yang punya basic tentang penyuka emas, anting-anting, cincin-cincin, silakan dikemas menjadi sebuah konten. Iklan yang nempel adalah iklan-iklan perhiasan. Yang ketiga, yang tertinggi iklan paling dibayar mahal itu adalah iklan-iklan kapal pesiar. Nah, nanti akan muncul kapal-kapal pesiar dunia, itu akan nempel di video kita. Baru kemudian turun sedikit membahas tentang dunia otomotif. Mobil, ban mobil, oli, masang pelek, dan klakson segala macam. Nanti iklan yang nempel adalah iklan otomotif. Iklan akan ikut sesuai dengan apa video yang kita unggah. Paham ya? Baru kemudian agak kecil-kecilnya itu jalan-jalan. Kayak saya itu iklannya relatif kecil. Kenapa? Karena yang dibahas itu tentang apa? Sejarah kesultanan, tentang makam-makam karomah, benda-benda pusaka. Itu iklannya iklan-iklan standar. Tapi kalau Anda punya kemampuan bisa membahas dunia perbankan, dunia asuransi, perhotelan, otomotif, sampai kepada perhiasan, maka itu iklannya adalah iklan-iklan mahal yang nempel kepada video Anda. Tapi lagi-lagi jangan dipaksakan. Kalau basicnya tidak ada Pak, misalkan si bapak pengen membahas tentang dunia permobilan, basicnya nggak ada, nyopot baut aja nggak bisa misalnya. Nah itu akan kerepotan dalam perjalanannya Pak. Maka yang saya minta tadi adalah sesuai dengan hobi dan sesuai dengan kompetensi. Kalau dipaksakan bisa, tapi kan mogok di tengah jalan karena nggak punya basic, gitu. Paham ya? Jadi itulah urutan-urutan bagaimana iklan yang mahal nempel di channel kita. Kalau kita tidak punya basic itu, baiknya jangan, karena nanti akan mogok di tengah jalan ya. Ya, memasak ini ya paling yang iklannya ya iklan-iklan bumbu-bumbu begitulah. Mancing ya, jalan-jalan, fashion, nah bisnis. Nah ini bisnis ini iklan-iklan mahal ya. Pendidikan, politik, hiburan, film pendek, tutorial, bengkel, perbengkelan itu nanti iklannya tentang oli. Kalau iklan luar negeri itu nanti mobil Ford, mobil Lamborghini itu kalau iklan luar negerinya itu ya. Kemudian ada elektronik, kesehatan, olahraga dan lain-lain. Silakan ibu bapak pilih sesuai dengan hobinya masing-masing. Kalau bukan kompetensinya, baiknya jangan. Kenapa? Mogok di tengah jalan. Lanjutkan. Yang kedua, pilih platform digitalnya. Terserah. Semua platform digital yang saya tuliskan ini semuanya ada uangnya. YouTube dimonetisasi ada uangnya. Facebook ada uangnya. Saya senangnya carinya uang di Facebook. Instagram itu lebih kepada endorse kalau Instagram itu ya. Kemudian Snap Video ini ada agensinya. Bisa juga dimonetisasi ada uangnya. Pilih saja kawan-kawan pengennya yang mana, tinggal itu ada platformnya. Yang ke duanya Mas Adeti ada dua ya. Salah saya tuh ngantuk kayaknya itu Mas Adeti ya. Kemudian selanjutnya ya, ini yang ketiga sebenarnya ya. Pelajari penggunaan aplikasi edit foto dan video. Nah jadi mimpinya itu harus dibarengi dengan kemampuan. Nah kawan-kawan kalau tidak salah saya minta ke panitia, Mas Dodi tolong pesertanya itu memiliki aplikasi editing video.
kalau bisa biar serempak, editing videonya adalah capcut atau CapCut. Biar maksudnya sayanya bisa ini nih harus begini, ini harus begini. Kalau ada Filmora, kalau ada InShot, kalau ada Vegas, banyak editing video. Kalau kebanyakan begitu saya agak pusing sendiri nanti. Maka kita seragamkan saja dulu, CapCut dulu yang kita pakai. Kalau udah pada main mah terserah, mau Filmora, mau Vegas, mau apa terserah. Karena memang editing video banyak, ya bisa Filmora, Vegas, Camtasia, CapCut dan lain-lain. Yang keempat, ya keempat atau kelima tuh ya, yang 03 pokoknya ya. Kenali penonton kita. Jadi gini, mungkin ngunggah sekali nggak ada penontonnya, ngunggah 2 kali lumayan ada penontonnya. Tiba-tiba ada satu tayangan kita ubah yang nonton itu sampai 10.000 karena awal-awal kan. Kalau saya mainnya di 100-an ribu sampai jutaan. Nah, tiba-tiba ada 10.000 nih. Oh, berarti penonton kita itu sukanya tentang tayangan video ini. Maka kalau sudah ketahuan video itu yang banyak nonton, video itulah yang harus diproduksi, Pak. Misalkan main sepak bola nggak ada yang nonton, diunggah pancing memancing nggak ada yang nonton. Tiba-tiba Bapak ketika Bapak beli bakso tidak sengaja wawancara tukang bakso, malah view-nya banyak ribuan. Oh, berarti konten saya ini disenangi oleh orang-orang yang suka makan kuliner. Berarti itulah yang harus digarap, Bapak Ibu. Karena tontonan video itu yang terbanyak yang menonton. Nah, itu tinggal bagaimana Ibu Bapak membuat konten. Setelah bakso kita garap, di sebelah sana ada jualan pepesan teri. Coba kita buat konten tentang bagaimana menjual pepesan teri. Ternyata banyak juga yang nonton. Ya sudah, berarti yang dimaksud dengan kenali penonton kita, oh ternyata penonton kita yang nonton di channel kita itu adalah orang-orang yang penikmat kuliner. Sudah kayak begitu, keliling saja tiap pagi sampai malam. Tukang karedok didatangi, dibeli, diwawancara. Tukang cilok dibeli, diwawancara. Tukang ayam goreng dibeli, diwawancara. Berarti kita sudah ketahuan channel kita adalah orang-orang penikmat kuliner. Makanya begitu. Tiba-tiba saja misalkan motor mogok, tiba-tiba rantainya copot, iseng-iseng dibuat konten sama kita. Ternyata yang nonton puluhan ribu. Oh, berarti penonton kita itu adalah penikmat otomotif. Paham ya? Jadi cara mengenali penonton kita adalah sesuai dengan apa yang terbanyak di dalam video itu yang ditonton. Oke, paham? Oke. Tapi Pak, yang banyak ditonton itu tiba-tiba bukan basic kita, bagaimana? Tinggal pilih, mau dilanjutkan atau kita fokus ke yang lain. Gitu aja. Kalau tidak dilanjutkan, sayang udah banyak yang nonton. Kalau tidak yang lain, takut gak ada yang nonton. Berarti pilihannya 2, dilanjutkan. Kita hanya sambil belajar, ditinggalkan, kita tetap pada hobi kita. Itu cuma pilihan saja. Tapi saran saya, lanjutkan. Sambil melanjutkan, sambil belajar, nanti pintar sendiri, bisa sendiri. Mumpung masih ada penonton yang banyak. Ketimbang kita mencari penonton, tapi penontonnya nggak ada. Nah itu ya. Jadi, kenali apakah anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, ibu-ibu rumah tangga, pebisnis, sejarawan, pedagang, bahkan pelajar, dan harus berinteraksi. Interaksi itu kalau ada kolom komentar, Mas itu businya yang harus diganti, nggak usah didorong-dorong, nyampe-nyampein doang, dasar nggak ngerti alat elektronik misalkan. Waduh bang, jangan marah-marah gitu dong. Kalau mau ngasih tahu, bikin pusing aja abang ini. Nah gitu kan interaksinya kan, dasar elunya aja bego misalkan gitu kan ya. Bang, kalau mau ngajarin dong, jangan ngomong bego. Agak sedikit interaksinya, agak sedikit marah-marahan gitu. Padahal bohong itu pancingan doang. Nah, jadi yang dimaksud interaksi itu adalah menanggapi komenan yang ada di dalam komen. Justru sama senang kalau dibego-bego. Dasar lo otak susang atau lu juga susang kata saya. Lu nggak bisa baca tuh tulisan dari. Padahal itu sengaja dibuat ribut. Kalau ribut banyak yang komentar, kitanya di atas posisi. Dan itu dia yang marah-marah, kita yang dapat keuangan dolarnya. Ya, jadi itu strategi di dalam konteks membangun dunia finansial di dunia digital. Dan harus kenapa? Oh itu, iya. Oh iya ini kan santai saja kan? Pengen mau belajar tapi pesertanya terkesima. Memang betul. Nanti kita tunjukkan berapa dolar saya untuk menyemangati. Kalau misalkan para anak ngomong bohong, nanti kita cek dolar saya di HP saya nih, dolar saya nih.
untuk menyemangati bahwa apa yang saya katakan tidak bohong. Anda nanti bisa berhenti dari perusahaan, ya, kalau sudah mengetahui channel 1 sebenarnya ada di situ semuanya terekam. Lanjutkan. Nah, konsisten, ya, sebelum kita praktek konsisten itu apa? Kalau sudah satu tema, jangan lari-lari tema-tema yang lain, Bu, ya. Hari ini mulak sambel, besoknya ngantar anak sekolah, bubar channelnya, nggak mau. Kalau hari ini masak-memasak, seterusnya tentang memasak. Kalau hari ini tentang jalan-jalan, terus kolam renang manapun didatangin sama kita, laut manapun didatangin sama kita, karena kontennya jalan-jalan. Mall apapun didatangin sama kita, kontennya jalan-jalan. Maka dalam konteks ini konsisten. Kalau sudah satu tema, pakai satu tema, gitu ya. Setelah konsisten itu dengan apa? Konsisten dengan tema, topik yang diusung, konsisten dengan jam tayang upload. Nah, saya nggak konsisten di jam tayang upload nih. Kalau banyak pekerjaan, kadang mengupload, kadang bukan kehabisan videonya banyak, tapi ngeditnya. Padahal setiap YouTube, setiap Facebook ada setelan jam tayang munggah. Dibikin aja videonya, tentukan jam berapa, dengan sendirinya itu nanti di jam itu akan keluar sebenarnya. Tapi kadang tidak menggunakan fitur itu. Padahal kalau saya mau membuat selama setahun, nggak usah bikin video, sebulan ngedit untuk persediaan setahun, diunggah saja. Hari Jumat 28 Juni jam 10 setting, nanti besok jam 5 sore, itu dengan sendirinya 3 bulan nggak usah ngupload, karena sudah disetel di fiturnya, sudah ada sebenarnya itu. Kalau kita punya banyak waktu untuk mengedit. Nah, jam tayang uploadnya juga harus konsisten. Nih, jam-jam yang biasanya banyak ditonton, misalkan pagi jam setengah 10, biasanya habis johor jam setengah 1, sore mulai jam setengah 4, malam itu mulai dari jam 7. Itu dimana orang-orang sedang beristirahat, pasti mereka memegang HP. Jangan ngupload video jam 12 malam, Bu. Yang nonton nanti nggak ada yang nonton, Pak. Udah pada tidur. Jam segitu udah pada tidur. Gitu. Jadi di jam-jam orang istirahat, mereka selesai kerja pegang HP. Kan biasa orang kalau habis sholat isya misalnya, kan lagi santai keluarga, pasti mereka megang HP. Nah, itu di jam-jam itu yang harus konsisten. Kemudian konsisten dengan interaksi, tadi sudah dibahas. Atau saya kan konsisten dengan liputan. Gara-gara tayangan ini mah nggak ada yang nonton, males liputannya. Nah, semua butuh proses, Ibu dan Bapak. Jangan sampai ketika liputan ini dananya gede, capek-capek, yang nonton sedikit. Itu dipelajari lagi. Apakah salah jam tayang upload, kan? Orang tidur kita upload, ya sepilah nggak ada nonton, kan? Ataukah salah judul, ataukah gambarnya itu goyang-goyang begitu, yang nonton tuh pusing jadinya, kan? Nah, jadi itu harus konsisten di dalam konteks liputan. Kalau saya hari ini nih meluncur, ya saya kira untuk 3 minggu aman. Nanti pulang ke mampir ke sini gitu. 3 minggu itu aman. Kemarin dari Karangbolong juga belum diunggah, dari Brigjen Gaji Sampun juga belum diunggah. Sebenarnya kemanapun kita berjalan, kalau sudah terkonsep, yang namanya liputan video itu gampang. Tadi sholat Jumat di masjid situ tuh, di situ tuh ya. Oh, bentuknya tuh bagus, ukiran kaligrafinya itu. Bikin video dulu di situ, foto dulu. Untuk apa? Nyimpen. Sewaktu-waktu kehabisan video, kita masih punya video cadangan. Nggak usah berpikir liputannya apa. Keluar rumah, bagi saya itu adalah liputan. Kalau keluar rumah, kesini wajahnya harus saya liput. Berhubung saya nyetir, pakai mobil dan sebagainya, yang bagus-bagusnya yang kita ambil. Kalau Anda sudah masuk ke dunia ini, mindset Anda itu sambil jalan udah ketahuan, oh ini. Yang pemula itu yang bingung, meliput apa ya, isinya apa ya, kadang bingung. Liputannya mau banyak, bengong, apa sih diliput gitu ya. Nah, padahal di depan mata kita itu semuanya adalah liputan. Itu adalah sebuah tayangan. Ya, jadi konsisten. Editing video, kemudian konsisten dengan narasumber. Jangan sampai gini, kita sudah janjian dengan orangnya sudah janjian dengan mau ketemu, kitanya ngebatalin. Nah, kan kapok orangnya aja, makanya sudah janjian itu belum pernah janji. Nah, kalau kayak gitu orang jadi tidak mau diwawancara. Ya, itu. Lanjut, Mas. Nah, terus belajar dan berkembang. Hari ini adik-adik para peserta kegiatan literasi
Jangan sampai kemudian kita sudah merasa, darah saya udah cukup, sudah ada ilmu teknologinya. Tidak bisa, karena orang yang lebih hebat di atas kita, mereka menciptakan teknologi baru. Makanya banyak sekali youtuber besar, kenapa dia sukses? Dia itu sebenarnya menginduk, mencontek dari youtuber besar luar negeri. Saya amati itu. Oh, dia memunculkan ini karena dia ada gurunya yang diikuti. Kayak gitu tuh. Jadi kita tidak sekedar membuat video, tapi ada video yang diikuti, yaitu channel-channel besar di luar negeri. Nah, itu penting. Kenapa? Karena dalam konteks dunia digital semuanya terus berkembang. Kita baru membahas tentang ini, baru membuat bikin konten, yang lain udah mikirnya tentang AI, tokoh-tokohnya sudah kartun. Kita mau tokoh aslinya saja masih begini lah, kami tuh takut. Yang lainnya sudah menggunakan AI. Jadi terus belajar, terus berkembang. Jangan sampai sudah merasa udahlah udah dimonetisasi, udah aman dimonetisasinya. Tapi kan perkembangan yang lainnya kan sudah berubah. Jangan sampai video-video yang kita buat itu ketinggalan. Nah itu ya. Lanjut Mas. Nah, membangun jejaring sesama konten kreator. Nah, itu yang namanya collab itu. Nah, collab itu artinya agar si pelanggan A menonton pelanggan B, kemudian subscribe, pelanggan B menonton pelanggan A, kemudian subscribe. Jadi untuk menambah dolar dan juga untuk menambah subscriber. Nah itu fungsi daripada collab. Nah lanjut Mas. Nah praktik membuat video nanti kita akan keluar kawan-kawan, tidak di sini karena tugas saya adalah bagaimana materi disampaikan, praktiknya disampaikan. Nanti balik lagi ke sini, rame-rame kita ngedit. Sudah disiapkan kan aplikasinya kan? Nah, rame-rame kita edit. Pakai CapCut agar nanti kalau saya ngomong semuanya bisa paham. Kalau videonya goyang, mohon maaf, saya 5 channel. HP saya bukan HP mahal, iPhone baru mau beli. Kemudian juga HP-nya HP jadul ya. Jangan pikir, nah Pak saya gimana mau bikin jadi konten kreator, tahu HP-nya aja sama HP gini Samsung A02s. HP kita gak Samsung A02s sama. HP kita gak Infinix 2,5 juta. Jadi jangan berpikir nanti dulu lah, belum punya alat yang canggih. Yang lain udah pada bergerak sih nanti. Dolarnya gak kebagian. Bergerak saja dulu, gitu. Dengan kemampuan HP yang ada. Ya kalau kita mau beli iPhone, usaha enggak apa-apa ya dari mana belinya. Kan yang penting melangkah dulu. Sambil berdoa, ya Allah datangkan penontonnya, datangkan dolarnya, kayak gitu. Jadi jangan berpikir tuh HP yang kemarin baru beli 2,5 juta, 2,3 juta. Samsung A05 punya kakaknya lagi A02, jelek-jelek HP saya juga nggak bagus. Teman-teman yang di konten kreator sekarang Banten baru dia bagus-bagus, pakai Vivo, pakai juga iPhone, semua macam-macam. Tapi saya mau tabah dengan apa yang kita miliki. Yang penting tetap menyembuhkan hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan dan bernilai. Tetap jalan, dia gajah, alhamdulillah kita juga gajah. Dia nambah, kita juga nambah. Yang penting kita jangan sampai dia. Apa yang kita miliki itu yang kita manfaatkan. Tentukan topik yang dekat dan kita senangi. Bapak Bu, kawan-kawan seperti sini, kita akan melangkah keluar ke sana. Silakan tentukan topiknya. Apakah tentang dunia memasak, apakah tentang misalkan pemberitaan kebersihan, ataukah tentang apa? Tentang gedung ini, ya, ataukah tentang rumah mewah. Saya akan mengajak ibu bapak, adik-adik semua ke lapangan sana. Pilih topik yang mau diwawancarai, pilih topik yang mau kita unggah, ya. Apakah tentang keindahan komplek? Sebenarnya tinggal ibu bapak beli. Kalau ada tukang bengkel, mau ke tukang bengkel, silahkan. Di luar sana itu adalah konten semuanya. Tinggal ilmunya harus kita gunakan. Paham? Ya, Bapak Ibu, coba bayangkan. Ada seorang tukang bengkel. Pembayaran setiap perbaikan itu dapat uang walaupun tidak bisa. Tapi dari konten digitalnya, waduh, itu puluhan juta. Padahal dia cuma nyopotin baut, ngelepas busi, motor-motor rusak diperbaiki, itu double uangnya itu. Ya, kita jangan sampai kalah. Nanti kita praktek di luar sana, pilih temanya masing-masing, formatnya apa yang kita pakai. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu menggunakan Facebook, yang bisa dimonetisasi itu bentuknya gini. Ya, bentuknya gini. Dia berdiri. Kalau
ibu-ibu, bapak-bapak, YouTube dia formatnya gini. Itu tinggal pilih. Kalau Instagram itu formatnya gini. Snack video formatnya gini, ya. Instagram begini, snack video begini, timestamp begini. Kalau YouTube dia formatnya begini. Tinggal pilih saja apa yang mau diambil untuk format apa. Kalau Facebook, timestamp formatnya begini, berdiri. Pak, bagaimana kalau formatnya begini, Facebook begini? Nggak bisa dimonetisasi. Bukan, nggak bisa ditempeli iklan. Nggak bisa. Kalau yang bentuknya kayak gini di timestamp, nggak mau iklannya, nggak akan nempel. Nah, kalau yang nempel iklannya itu yang formatnya begini, berdiri. Nah, tentu kalau begini orangnya banyak semua masuk, kalau begini kan cuma satu doang yang masuk. Nah, itu format-format yang ditawarkan, ya. Kemudian yang kedua prosesnya adalah siapkan alat perekam dan bahan pertanyaan ketika di lapangan. Takut tukang bengkelnya mau dia wawancara, disiapkan tuh Bapak Ibu, ya. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu di dalam konteks CapCut itu suara tuh bisa didubbing. Suara tuh bisa hilangkan suara aslinya, kita isi suara yang baru boleh. Itu nanti ada di CapCut, kita menggunakan perekam suara yang ada di aplikasi itu. Nah, siapkan tuh ya. Jangan sampai di sana begini, udah dikasih penjelasannya. Lana promo apa ya mau direkam? Apa yang jangan. Konsepnya sudah harus ada. Ibu nih mau wawancara memasak. Di sana kan banyak yang jualan tuh, warteg segala macam tuh. Mau ide bisnisnya, mau memasaknya, itu bisa diwawancara. Ya, jangan sampai kita kebingungan ide apa. Siapkan dari sini ide, ya. Bengkel kebersihan, taman, rumah mewah, motor. Di situ ada sepeda ontel tua. Ini aja nih, saya mau konten tentang video apa? Konten tentang sepeda ontel. Silakan. Banyak ini ide semuanya. Tinggal konsepnya yang belum ditemukan. Sekarang dibuat konsepnya. Perekam sama pertanyaan untuk di lapangan. Jangan sampai kita kebingungan. Proses yang ketiga, ambil gambar. Pastikan kamera on, ya. Kemarin saya liputan, ada makam wali yang saya liput. Saya bayar mahal. Si penjaga makamnya, narasumbernya bayar mahal sama saya. Keliling-keliling. Pas mau diedit di rumah, sudah ada videonya. Nggak kerekam. Lagi ziarah, nggak kerekam saya. Saya mikir, apa memang ini sakti makam ini sehingga nggak mau di video? Tapi kan Pak, saya sudah, kalau hitung-hitungan saya rugi karena saya sudah bayar benar-sumber. Nah, saya uploadin, Pak, ini pengganti Bapak, kalau Bapak mau kondangan, ini pakai uang saya. Ini sedekah dari saya, Bapak ngasih benar-sumber. Oh iya Kang, terima kasih. Pas di rumah, nggak ada itu videonya. Saya sudah saya pencet, sudah saya rekam, sudah on, itu pakai HP itu. Sudah on, nggak ada. Tapi kan saya sudah keluar dana, keluar tenaga, naik turun kan, karena luas itunya, pemakamannya itu. Tetap saja, ada beberapa foto, saya kasih fotonya, saya tulis. Inilah makam yang tidak mau di video. Susah payah saya merekam di makam sumur 7 Pancuran Mas. Nama makam, nama walinya, nama wali umurnya ini ada 7 nama walinya. Tapi makam ini luar biasa, sangat keramat dan karomahnya tidak masuk ke dalam video saya. Padahal saya sudah mengkontak. Nah ya kan yang komentar kan banyak. Nah, Kang dasar aja itu mah kameranya nggak dipencet gitu ya. Udah dipencet sama saya. Wih Kang jangan macam-macam Kang. Kalau ke makam karomah kayak gitu kita harus baca doa, sholat dulu. Sudah baca doa dari rumah saya. Saya sudah sholat duha, bahkan di dekat pemakaman itu sudah ada musolanya. Dulu Pak. Terus orang berantem ribut di situ, ditanggapi sama kita. Karena foto ada uangnya. Tag ada uangnya, setiap orang komentar ada uangnya, maka saya harus membalas dengan catatan mudah-mudahan uang yang tadi saya kasihkan tadi itu balik lagi dari kita. Walaupun tidak dapat videonya nggak ada, tapi fotonya ada. Foto juga dari luar, nggak bisa makam dalamnya. Nah, rame yang nonton banyak, ada sisa-sisa video, alhamdulillah ketutup lagi yang hasil wawancaranya itu. Nah begitu, jadi walaupun kita mati di bagian ini, kita menggunakan teknik-teknik yang lain, ya. Jangan sampai kemudian kita udah susah payah pas di rumah nggak ada videonya. Ya turun lagi ke lapangan lagi ya. Kamera on, hard disk, memori tidak full dan alamat lengkap, kadang nama dan alamat saya lupa. Bu, Pak, jangan lupa. Saya kemarin liputan kumpulan Seknawawi Al-Bantani. Hal yang paling pertama kali saya akan ambil gambarnya adalah mengesut alamat rumah. Tuh. Kalau sudah disut alamat rumah, saya foto, cetrek, kesananya gampang. Ini kadang kita kemana-mana ngambil gambar, alamatnya di mana ya? Tuh, bapaknya mau datang lagi Pak ke Gunung Karang Pak.
kan capek. Maka yang paling penting itu adalah alamat. Kalau sifatnya itu misalkan wisata, ziarah, itu pasti di kolom komentar bertanya tentang alamat. Kita nggak tahu. Dan liputan di mana ente? Kok alamatnya nggak tahu? Jadi jangan lupa alamat itu wajib pertama harus kita ambil. Karena bagaimanapun juga kalau wisata, tempat-tempat ziarah, benda purbakala itu di mana Kang syutingnya? Nggak tahu, saya juga lupa. Nah, dianggapnya nanti kan, liputan apa sih nggak jelas gitu kan? Ya. Nah, proses yang keempat adalah editing video. Karena saya biasa pakai CapCut, maka saya edit menggunakan CapCut. Nah, kita nanti bareng-bareng keluar. Kang lanjutkan, masih ada atau tidak? Nah, durasi video yang kawan-kawan nanti buat itu adalah 5-10 menit. Jangan 10 menit nanti kelamaan. 5-10 menit aja. Biar nanti langsung jadi. Mas Tur, bener nggak 5-10 menit? Iya. Segitu aja. Ya, segitu. Takut tak paniknya mintanya yang lebih panjang. Cukup segini aja. Jangan lupa nanti dikasih judul biasa ya, dikasih judul segala macam. Di CapCut itu lengkap semuanya ya. Mau tag keluar sendiri ada, judulnya udah disediakan, bentuk-bentuknya. Nanti ngambil gambar saja dulu, nanti diperbaiki kita bareng-bareng di tempat itu. Harus jadi videonya. Ya, kasih judul yang menarik, thumbnail ya. Nah, thumbnail kalau untuk di Penspace nggak bisa dikasih thumbnail. Thumbnail itu cover ya, cover yang menarik. Tapi kalau untuk kalau untuk YouTube itu bisa dikasih thumbnail. Kalau di Penspace itu saya agak kesulitan tuh. Thumbnailnya itu kalau itu yang udah itu. Tapi kalau di YouTube itu thumbnail kita bisa buat ya, dibuat tuh yang menarik mungkin. Kemarin masih begini tuh ya, dengan orang Baduy. Thumbnail itu apa ada untuk menarik si penonton. Lalu kemudian diutamakan editingnya pakai CapCut. Ya saya bisa saja Filmora, Filmora itu kan ada berat di aplikasinya. Camtasia juga lumayan berat. Yang paling mudah sekarang tuh rata-rata konten kreator tuh pakainya CapCut. Tapi kalau ibu bapak mau bikin film layar lebar, jangan menggunakan CapCut. Pakai itu apa tuh yang Premiere Pro atau apa gitu ya. Nah kan kita masih nggak bikin video apa film layar lebar kan gitu ya. Nah lanjut Mas John. Nah ini kesimpulan agar Bapak Ibu menjadi semangat ya. Kesimpulan jika ingin bertahan hidup di abad ini kuasai 4 ya. Di sini masih 3 tuh, 4 kunci berikut. Pesan pertama, kuasai videografi. Sekarang Bu, saya mau tanya. Kita bikin rumah makan. Sering dibuat iklannya kan? Iya. Iklannya itu kan bentuknya videografi. Kalau dulu belum ada yang namanya YouTube semacam ini, rata-ratanya kan pakai itu Bu. Difotokopi ditempel, iklan sekolah penerimaan siswa baru fotokopi ditempel. Sekarang sudah nggak ada yang begitu, semua dalam bentuk video. Kuasai videografi ya. Videografi itu bisa gambar, bisa video, ada yang menggunakan Canva ya di situ. Lalu editing videonya dikuasai juga, karena belum tentu ngambil gambar, ngambil video langsung jadi, kan belum tentu, harus diedit dulu ya, dikasih narasi dulu, intro dulu, pembukaan dulu. Baru kemudian kuasai public speaking. Bu, Pak, saya itu bertanya, saya mau nggak YouTube Pak, nggak pede, ngomong di depan kamera itu wajah sayanya jelek, pakai helm kata saya. Kalau kamu yang pakai helm saya bilang, atau pakai tertupung aja segini nih, matanya doang. Itu menjadi karakter kamu nanti. Iya Pak, wajahnya jelek nggak pede, pakai helm. Selamanya nggak YouTube pakai helm terus sama dia. Nggak apa-apa, itu jadi karakter. Tapi ya masa iya, tidak mesti yang main YouTube itu yang cantik-cantik, yang pakai skincare itu nggak pasti. Yang main YouTube itu yang dinilai ada yang menjual sisi kecantikan, ada juga yang dijual itu dari sisi ilmu pengetahuan. Kita yang mau mana yang mau jual? Saya ganteng, enggak sih? Malah saya juga kalau ngerekam sendiri, kok saya kayak udah tua begini, biasanya saya udah tua gitu ya. Perasaan saya tuh. Tapi kan membuang semua ketakutan itu. Lah, bodo amat mau tua, mau muda, saya mau ngejual ketampanan ini. Emang ada yang beli kan kalau saya jual ketampanan saya? Yang saya jual adalah ilmu pengetahuan. Orang yang didengar, yang ditonton ilmu pengetahuannya. Ya kalau wajahnya cantik berarti membonus. Ya kan? Cantik orangnya, ngomongnya bagus, public speakingnya oke, suaranya merdu. Nah itu yang kita banyak penontonnya, makin nambah dolarnya. Tapi kan itu kan tertentu saja. Masa kita nggak boleh main YouTube? Jadi public speaking, kepandaian berbicara, ya. Baru yang kemudian yang keempat kalau bisa mah bahasa asing. Ini baru keren. Nah saya kalau ditanya bahasa asing, waduh belepotan Pak.
Kalau ada orang Inggris nanya bahasa, saya belepotan juga jawabnya, karena kurang bagus juga saya bahasa Inggrisnya. Nah, 4 ini kalau kita pengen bertahan di dunia ini Pak, yang di dunia digital, kalau nggak bisa 4 ini, kembali lagi kita ke ojek pengkolan Pak. Iya, naik gerobak lagi kita, Bu. Kalau ini 4 ini nggak dikuasai, mau nyoting wajah malu, ngomong nggak enak, suaranya katanya sember, ya nggak jadi. Karena ini suaranya sember, hantem aja itu IRC. Tapi kan yang dinilai bukan suara, isi kontennya tentang apa, manfaat atau tidak. Nah, kira-kira itu, oke? Siap? Siap turun? Didampingi sama saya, didampingi, tidak akan saya tinggalkan. Walaupun mungkin ada 20 atau 30 orang, minimal saya minta 5-10 orang harus jadi konten kreator. Nikmati dunia konten kreator. Karena saatnya dunia konten saat ini, kita nggak pernah tahu 5-10 tahun ke depan. Perang Rusia Ukraina masih lanjut, ya kan? Israel Palestina masih lanjut. Kalau Amerika kena rudal, kalau Amerika kena nuklir, ini pusat YouTube adanya di mana? Di Amerika. Facebook punya Mark Zuckerberg, pusatnya di mana? Amerika. Kalau dibom di rudal, ya kita udah selesai. Maka nikmati, ya jangan sampai menikmatinya dengan hal-hal yang buruk, ya. Kalau kita bisa cari uang dengan nilai-nilai kebaikan, sepakan kebaikan-kebaikan itu. Dapat pahala, dapat uangnya. Maksudnya kayak gitu. Kayak, Mas Don, masih ada? Kayaknya udah selesai ya. Nah, Bu Bapak, saya tunjukin ya. Nih, ini pen saya. Ya, jangan lupa di follow kalau udah ditunjukin kayak gini. Nggak enak ya. Nih, yang gambarnya begini ya. Nih, 36.000 pengikut. Dari sini, uang saya sudah dapat puluhan juta nih dari sini. Nanti bisa dicek dari situ ya. Sini. Nah, ini channel saya juga nih, Dunia Alma. Ya, ini channel keluarga, masih kecil, subscribernya 3.400 ya. Kalau ini pengikutnya 36.000. Nah, berita viral nih, berita viral 52.500 subscriber. Nih, ini uangnya banyak di sini, tapi channel ini lagi sakit. Kok sakit? Sakit, karena ya nggak apa-apa ditanyakan. Channel ini gara-garanya karena saking ngejar pengen punya banyak uang banyak, ngambil konten-konten orang, diedit sama kita. Ketika sudah nyampe 13 juta penonton, di take down sama YouTube, iklannya dicabut. Ini channel ini dicabut. Tapi nanti akan diajukan lagi tanggal 18 Juli bulan depan. Nanti muncul lagi iklannya ya, karena terjadi pelanggaran. Namanya pelanggaran konten berulang. Saya sarankan nggak usah nyomot channel orang, bikin konten sendiri, asli biar aman ya. Ini sedang sakit, ini nggak ada iklannya kalau diklik. Kalau ini diklik ada iklannya, ini nggak ada, lagi sakit. Tapi tetap kita urusin, karena channel ini masih bisa diperbaiki ya. Masih bisa diperbaiki. Nanti 18 Juli, ditunjukin juga nanti di sini ya, di HP saya tuh pelanggarannya. Sama ini. Rahmat Helianes, channel saya pribadi 38.500 subscriber. Di sini saya dapat uang 60 juta dari satu channel ini. Ada ya. Mohon maaf, ke Mekah menggunakan uang dari sini. Maaf, beli hutan, beli tanah itu juga dari sini. Gitu. Jadi insya Allah tidak main-main, kita sampaikan semuanya, yang penting fokus, serius. Nanti saya akan ajarkan kalau nanti sudah beres bikin videonya, cara menarik uangnya. Kalau sudah dimonetisasi, uang itu masuk ke rekening, tapi nanti bagaimana caranya uang iklan itu bisa masuk ke rekening kita. Tapi kalau nggak punya channel, memang yang nggak bisa kan? Kalau kita tarikin dia masuknya ke channel orang lah, ke rekening orang. Nanti diajarin sama kita, ibu nih, kalau pengen uangnya biar masuk ke channel ibu, ajarin sama kita, ini. Sementara channelnya sendiri belum dimonetisasi. Nah itu uang masuk yang punya channel lah. Itu teknik begitu, harus masuk ke channel kita uangnya. Gitu. Oke, siap? Ya, ini insya Allah ini bulan depan ya kisaran 6-8 juta nih. Yang ini nih, 6-8 juta. Nah kalau ini masih agak lambat, tapi kalau ini sudah masuk beberapa kali itu berkisar 4.500.000 per bulan ini. Nah kalau ini pernah satu bulan dapat 8,5 juta ini channel ini. Karena kebanyakan channel akhirnya nggak fokus. Saya Pak dari sekian channel itu mana yang Bapak tangani? Yang saya tangani ini, thanks back ini. Ya.
saya tahu. Kalau ini duit kita cepat. Duit. Foto ada duitnya, tulisan ada duitnya, video panjang ada duitnya, video pendek ada duitnya, teks ada duitnya, foto ada duitnya. Di sini semuanya di 36.000 pengikut ini. Kalau sudah sampai 100.000, munggah apapun ditonton orang, dan teman saya yang di konten kreator itu kaya sebulan 25 juta, 30 juta, dan dia punya toko komputer, tutup toko komputernya, Pak, berhenti sama dia. Kemana orangnya? Jalan-jalan aja kemana-mana dia. Munggah foto, di like, di komen, oh uangnya. Kemarin beli rumah satu lagi, kemarin lagi perjalanan beli mobil BRP kemarinnya lagi. Duit, Pak. Saya juga kalau kecanduan ini bisa berhenti saya ngajar. Tapi saya janganlah ngajar makan ibadah kan ya, mengajak orang untuk cerdaskan gitu kan ya. Mas Tur, bisa dong ngisi materi Tangerang? Iya nggak apa-apa. Mencerdaskan umat Mas Tur? Iya siap kata saya. Umatnya benar-benar pintar semuanya, pada yang uang semuanya. Ini 5 tahun bergerak berguru dari mulai Bogor sampai Papua, Pak. Guru-guru YouTube itu dari Bogor sampai Papua. Mau main barbar, mau main lurus, insya Allah saya bisa. Barbar itu apa? Barbar itu, Bu, sekali gajian 20 juta, 30 juta. Tapi channelnya mati nantinya. Karena nanti ada kena namanya invalid traffic. Terlalu banyak naik duit di iklan, tetapi penontonnya nggak sesuai. Maka YouTube men-take down. Ini nggak sesuai nih, penontonnya sedikit, kok uangnya dapatnya banyak. Itu dimaksud dengan invalid traffic. Bisa dicolong, bisa dicolong. Kita pakai server luar negeri, Jerman, yang sepakat Amerika, kita beli itu, beli IP, ada yang jual beli IP. IP-nya IP Amerika, gitu. Pasang dari kita. Iklannya lo bukan iklan Indonesia, iklan Amerika. Kalau Lamborghini Amerika yang keluar. Tekniknya iklan itu keluar, kita pilih, wah itu mah iklan Shopee, Lazada lewat, wah ini mah skincare lewat. Tiba-tiba di bawah ada iklan mobil Lamborghini. Nah, yang diambil sama kita iklan Lamborghini itu. Sekali klik, des, seolah-olah kita kayak mau beli gitu tuh Mas. Padahal nggak beli gitu tuh Mas. Melihat mobilnya, spesifikasi mobilnya, nah itu iklannya 10 kali lipat masuk ketimbang dibiarkan. Kalau dibiarkan itu kecil, tapi kalau sudah diklik iklan itu, maka semuanya masuk ke rekening. Itu kalau mau main barbar, disebutnya main barbar. Main barbar itu kuncinya harus punya channel lebih dari 1. Yang dimaksud barbar itu channel itu jadi tumbal. Jadi tumbal itu kalau kena invalid traffic jadi 2. Tapi kita masih punya channel yang lain. Nah seperti itu permainan di dunia per-YouTuber, Ibu Bapak. Ya, ada yang lurus, ada yang bengkok-bengkok, ada juga yang barbar. Dan yang lurus kita jalani yang lurus. Kalau yang barbar-barbar, bengkok-bengkok, saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Saya bikin channelnya bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Kita dapat uang banyak, tapi kalau kita di-take down kan sayang. Bikinnya kan susah dari nol. Maka udah lurus saja. Yang penting mah setiap liputan bisa ngopi, gitu kan? Bisa beli bensin. Kalau kita mau wawancara orang bisa kasih narasumbernya, gitu. Walaupun sekedar beli bensin, Pak enak buat beli kopi, buat beli rokok. Gitu. Saya kayak gitu yang sengaja. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan umur channelnya panjang. Kalau mau bekerja ya bekerja, bikin channel, edit videonya malam. Pulang kerja liputan, edit malam. Besoknya begitu ya. Uang liputan ini Pak, ini nggak diganggu oleh saya. Uang ini nggak diganggu oleh saya. Uang ini menjadi tabungan tiap bulan. Kalau yang lain-lain mau untuk ya anak itu begitu dari sumber yang lain aja. Kalau ini nggak pernah diganggu, simpan aja sudah. Karena dia punya rekening masing-masing. Ini rekening BSI, ini rekening Mandiri, ini rekening BNI, ini rekening Mandiri ini. Jadi macam-macam channel itu macam-macam rekening. Udah masuk masing-masing. Oke Mas Don, ada lagi? Kayaknya sudah habis ini. Terima kasih. Dunia digitalmu adalah jalan masa depanmu. Tepuk tangan yang mulia. Berapa ya waktunya kita praktek Mas Don ya? Jam berapa lihat Mas? Coba. Sekarang jam 2 lebih 2 menit. 2 lebih 2 menit. Kira-kira berapa menit kita butuh ke lapangan sana? Jangan kreat-kreot ya. Kreat itu. Begini-begini. Dengan saya gerak terus cepat ya. Turun konsepnya, saya mau cari ini dan sebagainya. Saya kasih waktu 20 atau 30 menit Mas? 30 menit sudah dapat video. Ingat panjangnya 5-10. Ketemu lagi di sini.
kita edit bareng-bareng di sini. Satu tim 2 orang. Oh boleh dibuat tim aja ya. Berarti tidak usah satu berarti. Dibuat kelompok, satu kelompoknya dua orang ya. Ya, silakan. Pastikan itunya HP-nya baterainya masih kencang. Jangan jam sudah merah buat merekam. Pas ngedit di sini, wah baterainya habis, alasan doang itu namanya. Yang baterainya masih kencang itu yang dipakai untuk merekam. Ya, kita edit bareng-bareng di sini. Apa yang tidak bisa nanti kita bisa obrolkan di tempat ini. Oke, siap? Siap, Pak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain bisa. Saya juga bisa. Yang lain gajian. Saya juga bisa gajian. Yang lain bisa dapat dolar. Saya juga bisa dapat dolar. Takbir. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu yang mulia. Yuk kita keluar. Anda dulu keluar ke sana, nanti saya ikut ke belakang. Oke? Terima kasih, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.